Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah kenikmatan yang besar, karena Allah bukan hanya memberikan kita nikmat umur, nikmat waktu, tapi Allah memberikan kita nikmat untuk bisa memanfaatkan waktu itu di jalannya. Dan semoga kita diberikan keikhlasan dan keistiqomahan sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudahan ini harus kita syukuri, karena nggak mungkin bisa kita melaksanakan kajian seperti ini kecuali pertolongan dan taufik dari Allah Tabaraka wa taala. Contohnya beberapa saat yang lalu ada kendala teknis, dan kalau Allah nggak urai, Allah nggak bantu, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan dan melangsungkan kajian pada pagi hari ini. Dan ini harus kita ingat bahwa semua dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah itu yang diajarkan Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Seringkali kita mengucapkan kalimat yang begitu indah ini, tapi kita nggak menghayati maknanya. Kita masih berpikir bahwa kita yang hebat, kita yang pintar, kita yang bisa menyelesaikan, kita yang punya pengalaman, kita yang punya IQ yang tinggi, kita yang punya hafalan. Padahal jika Allah Subhanahu wa taala putar sedikit saja, atau misalnya Allah pecahkan pembuluh darah seseorang di kepalanya, maka semuanya berakhir. Allah hentikan detakan jantungnya, itu berantakan semua, hadirin. Jangankan Allah hentikan detakan jantung, Allah buat detakan jantungnya lebih cepat atau lebih lambat, oh itu kita udah nggak bisa mikir tuh, hadir. Kalau buat lebih cepat aja dari normal, atau kalau buat lebih lambat gitu, oh itu orang tuh bisa langsung jatuh dan bisa mau pingsan dan bisa meninggal. Makanya manusia tuh sangat lemah, hadirin, sangat lemah. Makanya hal-hal kayak gini harus kita syukuri, dan apabila ada kendala seperti tadi, jangan hanya sekedar berpikir dari satu sisi, tapi harusnya kita juga melihat bahwa kendala itu pesan bahwa memang kita ini lemah dan kita butuh pertolongan Allah Tabaraka wa taala. Makanya kan masalah itu direspon dengan tadarru' la'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru', merendah, tunduk, menghinakan diri di hadapan Allah, doa kepada Rabbul Alamin, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita tanamkan terus, hadirin. Minta pertolongan dan minta pertolongan kepada Allah. Dan hadirin Allah muliakan, dan jangan lupa minta pertolongan agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kayak kendala tadi itu kan kendala teknis, dan alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan atau melangsungkan kajian ini. Nah, pernah berpikir nggak sih, kendala non teknis, kendala batin, kendala kulub, kendala di dalam hati, kendala di dalam jiwa itu lebih fatal, dan islahnya itu, perbaikannya nggak seperti secepat tadi, coba nggak secepat tadi.
itu bisa tahunan, bisa puluhan tahun, bisa puluhan tahun. Jadi hal-hal ini tuh jangan pernah luput dari benak kita, dan itu menunjukkan kita butuh kepada Allah. Maka selalu minta ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena kendala yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat itu lebih parah daripada kendala yang membuat kajian hari ini nggak bisa berlangsung, misalnya karena kendala teknis. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Oleh karena itu, ini hal yang selalu perlu kita ulang dan ulang terus. Dan salah satu cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, jamaah, dan bahkan bukan salah satu, ini satu-satunya cara, tapi bentuknya macam-macam. Jadi cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah ta'zimul ilm, memuliakan ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, dijelaskan oleh Syekh Saleh hafizahullah ta'ala. Dan ini praktek para ulama kita. Imam Malik bin Anas, sekali lagi sebagaimana dibawakan Al-Imam Abu Nuaim, idza arada an yuhaddits tawadda'a wa jalasa ala firashi. Imam Malik tuh kalau mau menyampaikan hadis Nabi SAW, mau menyampaikan ilmu, maka beliau berwudu, wa jalasa ala firashi, dan beliau duduk di kursi atau di tempat duduknya yang baik gitu loh. Wa sahhara lihyatahu, wasarraha lihyatahu, lalu beliau merapikan janggutnya, menyisir janggutnya. Wa tamakkana minal julus biwaqar wa haibah, lalu beliau duduk dengan penuh wibawa. Duduknya tuh beda, hadirin, dibanding beliau duduk untuk ngobrol A, ngobrol B, ngobrol C. Tapi kalau duduk membicarakan ilmu, itu duduknya beda. Gitu, hadirin. Aku juga beda sih Ustadz kalau ikut kajian. Kalau ikut kajian aku selalu nyari dinding gitu loh, jadi duduknya bisa nyender, atau duduk di balik tiang gitu loh, atau di balik tembok, biar kalau tidur nggak ketahuan. Jadi emang beda, sama-sama beda tapi beda madhab. Kalau para ulama enggak, para ulama tuh benar-benar duduknya itu waqar wahaibah, duduknya itu penuh dengan wibawa, gak ngasal gitu loh. Duduk wibawa itu gimana sih? Duduk wibawa gimana? Kalau begini wibawa nggak? Kalau gitu tuh wibawa nggak kira-kira? Nggak ya? Nggak. Jangan saya yang jawab, antum aja yang jawab. Wibawa nggak? Berarti gimana? Gitu loh. Jadi ya antum aja yang tafsirkan sendiri, ya antum tahu kan duduk wibawa gimana gitu loh. Orang kalau kajian begitu gitu, duduk terus wibawa. Ini masalahnya firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW gitu. Itu yang perlu kita tanamkan. Kalau nyender wibawa nggak nyender? Coba antum yang jawab. Jadi biar nanti hari kiamat hujannya ke antum gitu loh. Enggak ya? Enggak, nyender enggak, kurang wibawa, enggak wibawa gitu lah. Kalau selonjoran kaki, selonjoran wibawa enggak kira-kira? Kalau satu kaki naik wibawa enggak? Agak berat ngejawabnya ya. Sebenarnya jawab enggak sih gampang Ustaz, tapi tanggung jawab di hari kiamat itu yang berat. Ya coba kita renungkan lah. Biwaqar wa haibah. Thumma haddath. Lalu beliau menyampaikan hadis. Faqila lahu fi dzalik, lalu dikatakan kepada beliau, kenapa engkau sampai seperti itu sih?
kayak ini banget. Kalau bahasa kita kok ribet banget gitu loh. Kalau bahasa kita yang kata beliau apa? Rahimahullahu ta'ala. Uhibbu an u'azzima haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin memuliakan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin memuliakan, aku ingin ta'zim kepada hadits Rasulullah. Aku ingin ta'zim kepada ilmu. Wala uhaddits bihi illa ala taharatin mutamakkina. Dan aku tidak meriwayatkan hadis kecuali, aku tidak ingin meriwayatkan hadis kecuali dalam kondisi bersuci. Dan dalam posisi yang terbaik. Wa kana yaqra an yuhadditha fi at-tariqi wa huwa qa'im. Dan Imam Malik salah satu sosok yang tidak suka menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu di jalan sambil berdiri. Nggak suka. Atau yasta'jil, atau menyampaikan ilmu atau hadis secara terburu-buru. Emang nggak boleh? Bukan nggak boleh. Ini kita nggak bicara tentang halal haram. Ini bicara di level yang lebih tinggi. Bagaimana memuliakan. Dan seringkali mungkin beda case gitu loh. Jadi artinya kalau nggak ada bangku, nggak ada apa, orang butuh nanya, nggak apa-apa bisa berdiri. Ya antum jangan lesehan di tengah jalan juga gitu loh. Jadi proporsional lah gitu. Sesuai porsinya dan sesuai konteksnya, sesuai dengan kondisi. Tapi bagaimana para ulama itu memuliakan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini bukan tentang belajar, ini bukan tentang sebatas mengerti, ini tentang memuliakan. Sehingga ketika kita memuliakan ilmu, Allah akan muliakan kita. Man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmunya. Jadi itu hal yang selalu kita harus ingat. Ini bukan tentang sebatas memahami, walaupun memahami penting, tapi ini tentang memuliakan sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan Allah muliakan kita. Gitu hadirin. Karena yang memuliakan kita bukan kecerdasan kita hadirin. Yang memuliakan kita itu Allah. Ada banyak orang cerdas hidupnya nggak mulia. Ada banyak orang yang punya kekuatan hafalan yang tinggi, hidupnya nggak mulia. Itu musyahad, itu bisa kita saksikan. Makanya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang ngangkat, yang memuliakan kita itu Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah 11. Allah yang ngangkat. Jadi jangan ngandalin, oh yang penting kan aku tuh cerdas, IQ ku tinggi. Bukan. Ada banyak orang yang IQ tinggi itu nggak dimuliakan sama Allah. Dan itu sangat jelas terlihat di kehidupan hadirin. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Baik, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Oke, kita masuk ke kembali dengan hadis Hudzaifah dan Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Kita telah membahas bagaimana manusia datang ke Nabi Ibrahim dan ternyata Nabi Ibrahim tidak berani membantu.
tidak berani membantu. Padahal beliau Khalilur Rahman. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika disampaikan itu, beliau hanya mengatakan kuntu khalilan min wara'a wara'. Aku ini khalil tapi nggak pantas berada di, jadi aku bukan sosok yang berada di makom itu, bukan sosok yang berada di kedudukan setinggi itu. Padahal beliau jelas Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada hari itu beliau mengingat hal-hal yang beliau anggap itu bisa berdampak. Beliau sampaikan bahwa aku melakukan 3 kebohongan dalam tanda kutip, dan ketika kita cek kemarin ternyata nggak ada 3 kebohongan. Itu tauriyah, itu mengucapkan sebuah kata atau kalimat dan kita ingin ke makna sebelah kanan tapi pendengar memahami makna sebelah kiri, dan itu memang disengaja, tapi itu bukan bohong. Sebagaimana yang sudah kita bahas ketika Nabi Muhammad mengatakan ini sakim, saya sedang sakit, bukan sakit fisik tapi hati saya sakit ngelihat acara kesyirikan ini. Yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Namun yang melakukannya itu yang besar itu loh. Jika kalian meyakini bahwa mereka itu berhala yang disembah, ya berarti kenapa kalian menyembah mereka? Ya karena kalian yakinkan mereka tuh bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan apa yang kalian nggak bisa. Gitu. Ya, jangankan penyembahan, kita meng-hire pegawai aja tujuannya untuk mengerjakan apa yang kita mungkin nggak bisa kita lakukan sendiri misalnya. Apalagi itu bukan penyembahan, itu meng-hire, mempekerjakan orang. Ini menyembah. Ya berarti dia dong yang lakuin. Itu bukan bohong. Itu adu argumentasi. Menggunakan atau menjelaskan konsekuensi dari argumentasi lawan. Jadi kalau dalam ilmu ushul fikih, lau salamna jadala, kalau kita menerima konsep Anda gitu, anggap saja kita menerima, ya udah berarti begitu dong. Ini konsekuensi dari logika Anda. Kalau kita terima logika tersebut. Dan tanya aja mereka, kalau mereka bisa bicara. Nggak bisa bicarakan, ya udah nggak usah nanya gitu. Bukan kebohongan, tapi Nabi Ibrahim merasa gitu, nggak berani. Ini nggak muat, belum berani. Lalu yang ketiga kita tahu bersama, innaha ukhti atau hiya ukhti. Ketika ditanya tentang Sarah, ini saudariku. Itu yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak berani memberikan syafaat. Tapi beliau memberikan solusi, hadirin. Lihat, setiap Nabi alaihi salam itu ketika nggak berani bukan membiarkan begitu saja. Itu menunjukkan mereka tuh pengen bantu gitu loh. Bukan cuek, bukan nyuekin, bukan acuh, enggak. Tapi mereka nggak berani. Kata Nabi, i'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu taklima. Pergilah ke Musa, mintalah kepada Musa yang Allah ajak bicara secara langsung. Di dalam kehidupan dunia ini. Gitu. Jadi lihat Nabi Ibrahim ya. Beliau katakan, kuntu khalilan min wara'a wara'. Aku ini hanya kekasih
di urutan paling belakang. Aku nggak ada di level setinggi itu, kata beliau. Wara, aku di level paling belakang. Kok kita sombong itu loh, kan gitu tuh jamaah ya. Kok kita merasa berjasa, kok kita merasa berperan. Ini wara. Kalian ke Nabi Musa aja. Kita ini paling buncit, kata Nabi Ibrahim. Kalian ke Nabi Musa aja. Ya Allah, ini pernah dilempar ke api. Siapa? Antum pernah dilempar ke api? Ini sosok dilempar ke api. Sosok ini diminta untuk mengorbankan anaknya dan sudah disembelih sendiri. Tapi lihat bagaimana ketinggian akhlaknya para nabi. Kuntu khalilan min wara'a wara'. Tak mengatakan saya kan begini, saya begini. Enggak tuh. Kuntu khalilan min wara'a wara'. Ya'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu taklima. Kalian pergilah, kalian ketemuilah Nabi Musa. Ya Allah ajak bicara secara langsung. Dan lihat beliau angkat keutamaan Nabi Musa. Lihat nggak ada persaingan gitu, persaingan negatif. Ini kita Nabi bukan, ulama bukan, bersaing gitu. Ini menunjukkan lemahnya iman kita. Dan yang dimaksud bukan bersaing positif, fastabiqul khairat, tapi bersaing hasud, pengen jadi yang terbaik. Padahal nggak pernah kita mau jungkir balik, level kita udah bukan yang terbaik lah. Khairun nasi qarni, yang manusia terbaik itu generasiku, kata Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Dan pengorbanan kita juga nggak ada apa-apanya. Apa sih? Emang kita pernah ngasih seluruh harta kita di jalan Allah? Oke, kalau kita pernah nyumbang 90% dari harta kita, 80%, 70%, 60%, atau 50% lah, 40%. Saya merasa ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya yang beliau banggakan diminta sama Allah, dan nggak ada perdebatan gitu loh. Itu pengorbanan yang begitu luar biasa. Dan beliau hanya mengatakan, kuntu khalilan min wara'a wara' ya'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu taklima. Coba kalian ke Nabi Musa, dan Nabi Musa diangkat, alladhi kallamahu Allahu taklima, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajak bicara, atau Allah bicarakan secara langsung. Diangkatlah keutamaan Nabi Musa alaihissalam, diangkatlah keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Itulah para nabi kita, para nabi kita. Dan yang dimaksud Nabi Ibrahim sekali lagi dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung, dan itu keutamaan. Jadi ini pelajaran besar. Tawadhu, merendahlah. Jangan angkat keutamaan kita, angkat keutamaan orang lain. Itu poinnya kan? Iya kan? Lihat Nabi Ibrahim, beliau nggak mengangkat, oh saya kan khalil, saya khalil min wara'a wara'. Ya'madu, pergilah ke Musa. Alladzi kallamahu Allah Musa, alladzi kallamahu Allah taklima, yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Ini mental penuntut ilmu, mental dunia ilmu. Angkat keutamaan saudara kita,
dan jangan bicarakan keutamaan kita. Kalaupun kita punya keutamaan, secara umum kita nggak punya keutamaan. Jangan sebaliknya kita angkat diri kita lalu kita jatuhkan orang lain. Kita angkat diri kita, kita rendahkan orang lain. Itu bukan didikan para ulama kita hadirin. Bahkan bukan sifatnya para nabi dan rasul. Dan ini yang perlu kita tanamkan. Orang-orang atau penuntut ilmu sejati itu mereka nggak bicara tentang keutamaan mereka, tapi mereka bicarakan keutamaan orang lain, saudara-saudara mereka, gitu. Ini yang perlu kita tanamkan. Dan secara urutan tahun kan jelas Nabi Musa kan atau Nabi Ibrahim kan di atas Nabi Musa, saya tetap diangkat yang di bawah, gitu. Jadi bukan hanya mengangkat keutamaan saudaranya, junior kita angkat keutamaan junior kita, murid-murid kita, kalau kita guru angkat keutamaan murid-murid kita. Adapun saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya murid, masya Allah orangnya, gitu adil. Murid saya ini tuh masya Allah. Kalau saya bukan siapa-siapa, gitu tuh. Itu penting. Jadi sampai titik itu harusnya kita, sampai titik itu. Jadi bukan lagi nggak mau kalah sama akron yang selevel satu generasi itu, tapi itu mohon maaf, bukan hanya tawadu atau memuji yang satu level, tapi memuji yang lebih junior secara umur, secara generasi. Itu yang diajarkan di dunia ilmu hadirin. Itu yang diajarkan, diangkat. Dan itu nggak mengurangi keutamaan Nabi Ibrahim sama sekali. Antum ketika baca riwayat ini, emang antum merasa, oh ternyata Nabi Ibrahim nggak hebat ya Pak Ustadz ya? Emang ada yang berpikir demikian? Atau ada yang mengatakan, aku lebih sekarang aku lebih sayang sama Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu agak berkurang di hatiku. Ada yang bilang begitu? Gak ada, justru kita semakin kagum sama Nabi Ibrahim. Kok bisa ya ada sosok begitu ya? Kan wa ma tawadu ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Tapi syaitan sebaliknya, syaitan tuh pengen kita tuh jatuhin orang, lalu membangun logika terbalik bahwa dengan Anda jatuhkan orang Anda akan mulia. Enggak, bukan begitu cara bermainnya. Dengan Anda rendahkan orang bahwa lalu Anda angkat diri Anda jadi semakin hebat di mata banyak pihak. Enggak. Kalaupun ada sebagian yang terpukau, itu bukan orang-orang yang berkualitas. Orang-orang berkualitas bisa baca. Enggak, ini orang nggak tepat bersikap begini. Kenapa dia jatuhkan temannya sendiri? Kenapa dia jatuhkan saudaranya sendiri? Kenapa dia jatuhkan teman seperjuangannya sendiri? Kenapa dia jatuhkan juniornya? Kenapa dia ini? Gitu. Itu kalau kita mau membahas penilaian manusia, dan itu bukan cara berpikir utama kita kan. Cara berpikir utama kita adalah bagaimana Allah memandang kita, ridhokah Allah kepada kita, dan ridhokah Allah kalau kita seperti ini, atau Allah justru murka sama kita. Apakah Allah angkat kita atau Allah jatuhkan kita? Apakah Allah akan memberikan respect ke dalam hati manusia kepada kita, atau Allah akan cabut respect tersebut dan membuat manusia nggak suka sama kita? Ini semua kan tentang Rabbul Alamin. Jadi jangan percaya sama syaitan.
Untuk mulia itu yang kita butuhkan adalah iman, ilmu yang bermanfaat, tauhid, bukan menjatuhkan orang. Itu konsep, bukan merendahkan orang. Nggak ada hubungannya itu. Itu yang harus kita camkan. Jadi untuk mulia di dunia akhirat, resepnya itu iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu Al-Mujadilah ayat 11 itu. Allah akan angkat derajat sehingga Allah muliakan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Gitu. Jadi kunci dimuliakan itu iman, ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Iman, ilmu. Iman, ilmu, bukan status duniawi. Bukan. Apakah dia kaya atau miskin, dia pejabat atau rakyat jelata, dia jomblo atau dia nikah, dia menikah atau dia duda, dia menikah atau dia janda. Bukan, nggak ada hubungannya itu. Mulia itu bukan itu. Mulia itu iman, ilmu yang fokus saja ke sana. Tapi syaitan syaitan akan membuat kita mikir ke sana. Oh, ini ada saingan, ada saingan. Kita harus enggak. Enggak ada orang demikian. Enggak ada orang seperti itu bisa mendapatkan kemuliaan dengan cara demikian. Kita fokus ke diri kita, kuatkan iman kita, kuatkan ilmu yang bermanfaat. Nanti Allah akan angkat. Makanya kan man tawaddu'a ma tawaddu'a ahadunillah illa rafa'ahu Allah. Dalam hadis Muslim, tidaklah seseorang bertawadu, merendah dengan selalu menerima kebenaran, menghargai orang karena Allah, ya, semuanya karena Allah, ikhlas dan imannya bagus, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah akan derajatnya. Gitu hadirin. Jadi nggak usah merasa tersaingi kita nih. Dan ngelihat saudara kita punya karya lebih baik dari kita, senang kita hadirin. Harus begitu. Artinya harus begitu. Bukan berarti kita udah bisa, ya, enggak. Kalau kita tuh diminta ketika ngeliat ini masya Allah, ya, senang, alhamdulillah. Bahkan itu tadi arahkan dia aja, dia lebih bagus loh, dia lebih bagus. Ini kan kayak Nabi Ibrahim, kan Nabi Musa aja, itu diajak bicara sama Allah, diarahkan. Oh, kita nih nggak punya barang dengan spek ini nih, kita nih masih baru belajar, masih junior. Tapi kalau Anda ingin barang yang sebagus ini, saya tahu, saya kenal, kesana aja tuh. Nah, dia jago tuh. Dan harganya juga murah. Bahkan harga mereka lebih murah daripada harga kita. Tambah bingung aja nih konsumennya. Ini orang apa ya maksudnya? Gitu. Kok bisa? Ya karena produksinya lebih banyak. Kita ini masih kecil-kecil. Otomatis mereka bisa nekan harga. Tambah curiga lagi tuh, jangan-jangan nih kong kalingkong nih gitu kan. Kadang-kadang tuh suka saking susahnya nyari orang jujur sekarang tuh, berusaha jujur justru dicurigain kan. Ini jangan, apa maksudnya nih? Jangan-jangan satu anak perusahaan di sana, padahal nggak ada hubungannya. Kesana aja, situ bagus tuh. Dan itu nggak akan meng-cancel rizki kita dari Allah tuh, nggak akan. Gak akan sama sekali. Ada seorang ustadz hadirin, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau tuh menjual sesuatu. Lalu beberapa pihak mengambil
barang itu dari beliau. Itu beliau bisa bilang gini, antum, jadi yang ngambil nih di dunia dakwah juga. Jadi dakwah juga. Antum ini kan karena lihat butuh 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 kos, butuh biaya untuk menjalankan pondok antum begini-begini. Gini aja, anak kasih tahu, anak ambil di mana, biar antum langsung ke beliau, bisa dapetin harga lebih murah gitu. Nah terus antum gimana? Nggak apa-apa, antum kan butuh operasional buat pondok antum, apa yang antum lakukan di dunia dakwah, jadi langsung aja biar antum dapat lebih murah. Kalau anak nggak bisa ngasih harga segitu, nah dengan antum langsung ke beliau dan kemampuan antum beli itu bisa, itu masya Allah. Dan mereka ini juga nggak tertarik ngambil dari situ, enggak sama antum aja Ustadz gitu. Jadi bukannya berpindah ke lain hati, justru semakin kagum kan, semakin kagum, kok ada orang kayak begini gitu loh. Udah sama antum aja, nggak apa-apa. Jadi mereka pun nggak mau ke lain hati, susah kan, langka sosok udah kayak begitu tuh, nggak usah ambil. Jadi maksudnya gimana? Ya antum daripada ambil sama anak, ambil ke situ aja, dapat harganya lebih murah. Itu ada orang-orang banyak, dan kita yakin banyak orang-orang baik tuh, tapi mungkin kita belum tahu aja. Orang-orang baik itu selalu ada di setiap waktu, tapi memang jumlahnya kan. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Kata Nabi SAW, akan ada senantiasa dari umatku yang senantiasa menegakkan kebenaran, menampilkan kebenaran, dan tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan menjatuhkan mereka orang yang gak suka sama mereka, sampai datang ketetapan Allah. Jadi mental kayak begini tuh bukannya justru ditinggalkan oleh orang atau masyarakat, justru Allah kasih rasa empati, rasa respect di dalam hati manusia kepada orang-orang kayak begitu gitu. Kepada orang-orang seperti itu. Dan mereka tuh nggak merasa ada persaingan gitu. Secara duniawi itu nggak ada, karena mereka lebih memilih bersaing pahala. Nah itu, bersaing pahala, bersaing keutamaan, dengan cara apa? Dengan cara mencintai saudaranya juga karena Allah, bukan hasad sama saudaranya. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Kita pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Tapi semoga bisa direnungkan, bisa dipahami, dan sesuai dengan kondisi kita. Dan kita harus yakin gitu loh, kemuliaan itu adalah dengan iman dan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana surat Al-Mujadilah ayat 11, bukan dengan yang lain. Adapun cara lain itu seringkali dari bisikan syaitan. Maksud cara lain itu adalah merendahkan orang, menjatuhkan orang, menjadikan punggung orang sebagai batu loncatan kita. Enggak. Kita coba fokus ke iman, ilmu yang bermanfaat. Iman, ilmu yang bermanfaat, kita akan tinggi. Itulah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan taufik dan nikmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kesehatan dan umur panjang yang penuh dengan keberkahan hidup dan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan Imam Nawawi, hadirin. Jangan perlu itu harus la yashkurullah man la yashkurun nas. Nggak bersyukur sama Allah orang nggak bersyukur sama manusia. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah, balas. Dan kalau kita nggak bisa balas secara langsung, minimum kita doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Izin bertanya Ustadz, saya takut dengan azab di hari kebangkitan. Apakah ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar dijaga dari azab tersebut? Jazakallahu khair atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada banyak doa hadirin tentang itu. Tapi diantaranya, coba resapi doa yang kita baca sebelum kita salam lah. Doa minta perlindungan dari 4 perkara itu kan sangat powerful hadirin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam dan dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnah Dajjal, Masih Dajjal. Coba resapi, renungkan, hayati, karena sejatinya doa-doa yang sudah kita baca sehari-hari itu sangat powerful, dan itu modal kita sebelum kita beranjak ke doa-doa lain gitu ya. Nah, yang udah kita hafal, udah kita baca setiap sholat misalnya, nah itu dihayati dulu, diresapi. Minta Allah, ketika kita minta dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, coba resapi itu. Jadi hadirin Allah muliakan, atau misal doa yang kudus lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan salah satunya itu kan. Dijelaskan sebagian ulama kan kebaikan di akhirat itu bahwa kemudahan menghadapi hari kiamat sehingga sampai klimaksnya di surga. Tapi yang jadi masalah kan itu kita kayak baca selewat aja hadirin. Baca selewat. Apalagi doa ini seringkali kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba santai dulu, tenang, sabar, resapi itu tuh udah benar kan. Makanya banyak orang bilang doa sapu jagat, emang ini luar biasa, ini komplit, paket komplit ini doa. Tapi seringkali kita bacanya cuma selewat, nggak dihayati.
Allah taala alam bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya pria sudah menikah jalan tahun ke-6 dan belum memiliki anak. Jangan permisi jamaah. Tapi mungkin belum tahu ya. Di dunia ilmu itu kita doakan. Maksudnya baik ini yang bertanya ini. Makanya kita adakan juga dengan cara biar berkah gitu. Bersyukur itu tuh kunci ilmu yang bermanfaat. Bersyukur itu dikatakan Al-Imam Abu Hanifah. Katanya malah saya ini dapat ilmu tuh karena bersyukur dan bertahmid. Dan bersyukur itu bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. Itu bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. Itu kunci yang sangat efektif mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita bertanya, kesempatan kita doakan Al-Imam Nawawi gitu ya Pak. Baru kita tanya gitu. Dan itu didikan para ulama kita, para masyayikh kita, para syekh-syekh kita. Dari dulu tuh kita didik kalau bertanya tuh doakan dulu. Doakan baru masuk ke pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, ini proses. Saya pria sudah menikah jalan tahun ke-6 dan belum memiliki anak. Saya sudah mentalak istri saya sebanyak 2 kali. Dan saat saya mengucapkan talak kedua, istri saya meminta untuk langsung ke pengadilan dan saya izinkan istri saya untuk gugat cerai. Saya mengizinkan untuk gugat cerai karena saya menghargai hak seorang istri, karena dia merasa tidak terpenuhi nafkah dan perilaku saya mudah tersulut emosi. Saat ini saya masih mencintai istri dan berniat untuk berubah menjadi suami yang lebih baik lagi. Apakah saat saya izinkan untuk gugat cerai, apakah saat itu juga jadi jatuh talak 3? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya, makasih banyak. Alhamdulilladzi afana mimma ibtalahu bihi wa faddalana ala katsir mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, ini masalah rasanya panjang, tapi kita melihat tuh ada niat baik dari beliau yang bertanya. Lihat bagaimana beliau mengakui gitu loh, bahwa mungkin nafkahnya kurang dan suka mudah tersulut emosi. Nggak banyak loh laki-laki yang bisa ngakuin bahwa saya ini memang mudah tersulut emosi. Itu karena kita ini kan punya ego jemaah ya. Dan orang tuh kalau udah ngakuin kesalahannya itu ada peluang jadi baiknya tuh besar. Karena tawadhu kan, menerima kebenaran. Gitu loh. Menerima dan sebaliknya orang tuh kalau udah sombong udah berat gitu loh. Sombong, nolak kebenaran, cari alasan, udah buat benteng gitu loh. Kalau ini tuh sepertinya ada peluangnya tuh insya Allah besar. Pertanyaannya, ketika suami mempersilahkan kalau kamu mau gugat cerai saja, maka apakah itu jatuh talak 3? Enggak, itu bukan talak 3. Insya Allah itu bukan talak 3. Itu dibukakan pintu untuk khulu, atau gugat cerai dari pihak istri. Wallahu ta'ala bisawab ya. Seringkali pasangan yang memutuskan untuk
bercerai itu belum berjuang maksimal, karena ilmunya juga terbatas. Lalu gimana bisa berjuangnya maksimal? Harusnya ilmunya maksimal dulu, baru berjuangnya bisa maksimal. Memang cerai itu solusi yang Allah berikan, dan kita tahu sebagian nama-nama besar itu pun juga memilih pintu tersebut dalam kehidupan mereka. Nabi Ismail misalnya, maka Nabi Ibrahim minta secara khusus kan, Nabi Ibrahim mengatakan ganti palang pintu itu kurang spesial apa nama-nama itu. Tapi mereka ketika memutuskan pintu itu kan sudah fattaqullaha mastata'tum, sudah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Nah pertanyaannya, kita udah berjuang maksimal atau belum? Karena hidayah itu baru Allah kasih kalau kita berjuang maksimal. Masih ingat akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berada di jalan kami, baru kami kasih hidayah menuju jalan-jalan tersebut. Jadi harus totalitas dulu. Jadi kalau udah berjuang total maksimal, baru mengarah ke pintu itu. Tapi kalau belum, coba diperjuangkan, minta pertolongan sama Allah. Gitulah hadirin. Kecuali udah, pokoknya setiap orang beda-beda ya. Hadirin, menceraikan itu setiap saat bisa, tapi kesempatan berjuang itu tidak setiap saat gitu. Dan kalau kita nggak berjuang totalitas, kita akan menyesal, kan begitu. Kita nih para suami, kalau mau menceraikan hari ini juga bisa, bahkan nggak perlu nunggu ada masalah. Ada suami bilang, saya ceraikan kamu. Katanya, kenapa mas? Pengen nyerain aja. Jatuh nggak talak? Saya talak kamu. Istrinya, kenapa tiba-tiba ceraikan? Tahu pengen ceraikan aja. Saya talak kamu ya. Jatuh nggak talak? Jatuh talak. Jadi nggak usah nunggu ada masalah besar. Kalau mau menceraikan mah kapan aja bisa. Tapi apakah itu kehidupan? Apakah itu orang-orang bertakwa? Apakah itu solusi? Apakah itu yang namanya perjuangan? Karena itu, coba perjuangkan dulu. Perjuangkan dulu. Wallahu ta'ala misal. Kecuali kalau memang sudah maksimal, kita nggak mengatakan itu nggak boleh kan. Apalagi sebagian nama-nama besar yang kita yakini jauh lebih bertakwa daripada kita, jauh lebih beriman daripada kita, jauh lebih wara dibanding kita, jauh lebih hebat secara iman daripada kita, memutuskan solusi dari pintu itu. Makanya balil insanu ala nafsi basir, manusia lebih tahu tentang dirinya. Sudah maksimal belum? Sudah maksimal atau belum? Saya rasa cukup. Subhanallah hamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.